Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'lim wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najat wal fawzi bizulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi al-faizin min suhbatihi wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Tarbiyul Ghafilin kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian kita di pertemuan sebelumnya itu tentang bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, selanjutnya musannif atau pengarang kitab Tarbiyul Ghafilin Syekh Abdul Aziz As-Samarqand, beliau memaparkan pembahasan tentang babut taubah, tentang taubat. Taubat ini tabayatubu taubatan, ini merupakan salah satu sifat terpuji, khuluqun hasan, akhlaqul karimah, termasuk sifat yang terpuji. Kenapa? Karena ketika seseorang bertaubat itu, maka selain minta ampun, itu juga menunjukkan kehambaan seseorang. Dia membuktikan bahwa dia memang hamba, atau dia menyadari dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini pasti bertobat? Ya, harusnya pasti. Kenapa? Karena setiap kita ini pasti memiliki kesalahan. Nah, kesalahannya ini yang macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Dosanya itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Tetapi apapun itu, baik dosa besar ataupun dosa kecil, kita wajib untuk bertaubat. Bertaubat itu kan berhenti dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sadar apa yang harus dilakukan. Ini taubat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk setiap hari beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep taubat ini, taubat dari dosa ini sebenarnya sederhana. Ada 3 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyesal terhadap dosa tadi. Nah, setelah menyesal, berhenti. Jadi menyesal itu sadar ini adalah kesalahan. Sadar ini kesalahan. Jadi yang berbahaya itu adalah ketika ada orang belum menyesal, belum sadar itu adalah perbuatan dosa. Nah, ini. Dan itu bisa berbuah atau berakibat kepada hal yang lebih besar, yaitu kekafiran. Nah, kenapa bisa seperti itu? Contoh sederhana, sholat sembahyang 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Tidak sholat itu berarti dosa. Nah, karena dikerjakan pahala, dikerjakan dosa. Orang yang tidak sholat itu hukumnya berdosa. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat karena berkeyakinan tidak apa-apa, atau berkeyakinan ini bukan kewajiban, tidak apa-apa ditinggalkan. Nah, ini tidak sadarnya ini bahkan memiliki pemahaman sendiri, dan itu melenceng, mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, ini bisa menyebabkan seseorang jadi kafir, disuruh syahadat ulang itu. Karena apa? Tidak mewajibkan atau menganggap kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu tidak diwajibkan. Nah, ini bermasalah di akidah. Ini kan berawal dari pemahaman yang salah. Jadi misalnya ada orang tidak sholat, dia belum sholat,
masih tidak sholat, tapi ada rasa penyesalan dalam dirinya ketika tidak sholat. Ya masih aja bang, masih aja tidak sholat, tetapi selalu ada rasa menyesal ketika tidak bisa melaksanakan sholat itu. Nah ini kalau secara hukum fikih, orang ini yang masih beriman kepada Allah, masih percaya kepada Rasul, berdosa itu aja. Tapi kalau yang orang pertama, ketika dia tidak sholat, bahkan berkeyakinan sholat itu tidak wajib, ini sudah menyangkut masalah akidah. Jadi rasa menyesal itu adalah awal dari sebuah pertaubatan seseorang. Nah, rasa menyesal ini yang harus selalu kita miliki ketika mengerjakan dosa. Tidak sadar terhadap dosa yang dilakukan itu adalah awal dari sebuah dosa-dosa besar lainnya. Jadi rasa menyesal itu bukan sesuatu yang negatif, tapi dalam bab taubat, menyesal itu adalah hal yang positif luar biasa. Jadi ketika ada dosa atau apapun, kita harus ada rasa menyesal. Karena kalau belum menyesal, itu belum ada keinginan atau tidak merasa itu salah. Itu menyesal pertama. Lalu yang kedua, berhenti terhadap dosa tersebut, apapun dosanya. Ketika seseorang misalnya tinggal di suatu tempat atau daerah yang kondisi sosial masyarakatnya itu sangat bermasalah, banyak melakukan kemaksiatan. Nah, sudah sangat parah, berarti salah satu cara taubat dari tempat tersebut ya meninggalkan tempat tersebut. Dosa sama itu juga. Dosa apapun yang kita kerjakan setelah menyesal itu harus ditinggalkan. Jangan mendekat-dekat lagi dengan perbuatan dosa tersebut. Sudah, lalu yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi. Ini adalah cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dengan sesama manusia, sama makhluk, ada tambahan satu, mengembalikan hak orang yang diambil. Haknya ini apapun, misalnya zakat lah. Kan zakat emas itu adalah 2,5%. Jadi misalnya ada orang memiliki 100 gram emas, zakatnya adalah 2,5 gram emas. Orang memiliki uang 100 juta, zakatnya 2.500.000. 2.500.000 itu sebenarnya adalah hak orang lain, milik orang lain, milik para asnaf yang 8, kebetulan ada di kantongnya. Jadi ketika ada orang yang tidak mau bayar zakat, itu ada hak orang lain yang dia curi, mengambil hak orang lain. Beda dengan orang yang tidak sholat. Tidak sholat itu dosa kepada Allah. Nah, kalau zakat, ini ketika tidak bayar zakat, bukan sekadar berdosa aja, ada hak orang lain yang masih di kantongnya. Dosa tidak melakukan, lalu dosa menyengsarakan orang lain, karena seharusnya uang 2.500.000 tadi adalah milik orang lain. Ini pencuri hak orang lain yang tidak terasa. Nah ini jadi harus mindset yang dibangun ketika membahas masalah zakat itu bukan uang di kantong diberikan kepada orang, bukan, tetapi adalah yang paling pasti adalah uang orang lain kebetulan ada di kantong kita, itu harus dikembalikan. Nah itu. Nah maka konsep taubat ini adalah kembali ke jalan yang benar. Jadi manusia ini pasti salah, pasti ada dosa. Jadi harus ada selalu rasa penyesalan dan ingin bertobat apapun dosanya. Karena dosa itu bisa kita rasakan, bisa kita sengaja, bisa juga tidak sengaja. Ini yang sulit. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan yang namanya taubat atau istighfar. Di sebuah riwayat, ini riwayat Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, ceritakan tentang Wahsy.
Jadi kan di perang Uhud itu ada salah seorang budak di Mekah namanya Wahsy. Ini sudah dijanjikan tuannya, kalau bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib maka kamu jadi orang merdeka. Nah, Wahsy ini kan budak dan memang dia pelempar tombak ulung gitu. Jadi kayaknya orang-orang Wahsy ini kan orang-orang Afrika. Beliau mungkin dengan sukunya itu terkenal dengan pelempar tombak ulung gitu, bidik sasaran. Jadi ketika dijanjikan merdeka, Wahsy ini ikut perang Uhud. Nah, niatnya Wahsy ini cuma satu, membunuh Hamzah, itu aja. Bukan ikut perang membela Quraisy, bukan mau membunuh Nabi Muhammad, bukan. Memang murni ingin merdeka karena memang janjinya seperti itu. Ikut perang Uhud. Jadi Wahsy itu ikut perang Uhud memang mencari Hamzah itu aja. Sesuai tugas. Nyari Hamzah, ketemu, langsung ditombak, meninggal, mati syahid Hamzah, dan selesai kan perang Uhud. Nah, Wahsy ini dibebaskan oleh tuannya. Nah, dan kematian Hamzah ini sangat menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Sampai beliau ingin menuntut balas itu dengan yang lebih menyakitkan. Dan turun ayat menegur Nabi mengenai ingin membalas itu. Nah, beberapa tahun kemudian, maksudnya beberapa waktu kemudian, Wahsy ini dapat hidayah. Nah, ini dari riwayat Ibnu Abbas dapat hidayah. Lalu apa yang dilakukan beliau? Kata bila Rasulullah SAW min Makkah ila ini. Jadi Wahsy itu tinggal di Mekah, Nabi kan di Madinah. Ini uridu an aslima. Ini uridu an uslim. Aku ingin berislam, masuk Islam. Walakinni yamna'uni 'anil Islam ayatun minal Qur'an nazalat 'alaik. Aku ingin masuk Islam, tetapi ada satu ayat yang mengganjal. Ada mengganjal. Jadi yang menariknya sebenarnya nih, ayat Al-Qur'an itu ditujukan waktu di Mekah memang untuk orang-orang kafir. Tujuannya itu nah, khitabnya itu nah untuk orang kafir. Orang Islamnya ada. Cuma banyak ayat-ayat itu khitabnya, lawan bicaranya memang untuk orang kafir. Dan orang kafirnya yang ditujukan itu memang paham ayat Al-Qur'an itu. Jadi misalnya ada hari ini bukan Islam tapi paham Al-Qur'an, ya memang konsep Al-Qur'an itu di awal-awal turun itu ya memang untuk yang bukan Islam gitu. Berarti sebaliknya, kita balikin lah. Kalau ada orang Islam yang tidak paham Al-Qur'an atau dalam bahasa lain tidak mau memahami Al-Qur'an, itu malah lebih parah, lebih kasihan daripada orang kafir yang tidak beriman gitu. Orang kafir kada beriman, paham Al-Qur'an. Kita yang beriman harusnya lebih paham gitu. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu yang versi Makkiyah itu yang masih di Mekah untuk tujuan orang-orang kafir. Jadi kadang aneh orang-orang yang belum berislam waktu itu tahu ayat Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Misalnya kayak surah Kafirun, itu kan khitabnya sangat jelas. Qul ya ayyuhal kafirun, itu jelas tujuannya ke sana, bukan ke lain-lain, itu jelas. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, jadi Wahsy ini sebelum masuk Islam istilahnya sudah tahu Al-Qur'an. Nah, jadi beliau menulis kepada Rasulullah, aku ingin masuk Islam tapi ada ayat yang mengganjal di hatiku untuk masuk Islam. Bunyi ayatnya apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Ini kan apa nih? Menduakan Allah, maksudnya menyekutukan Allah, membunuh orang lain, dan apa namanya nih? Berzina. Kata Wahsy, fa'altu hadzal asya' salasah. Aku mengerjakan 3 hal ini. Fahalli min taubah, apakah aku bisa bertaubat? Nah, tak lama kemudian turunlah surah ayat berikutnya, surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihah
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan 3 macam tadi itu masih bisa dapat ampunan, masih bisa masuk Islam masih. Dia bertobat, beriman, beramal soleh. Orang yang seperti ini akan apa? Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Akan Allah ganti kejahatan mereka, keburukan mereka dengan hasanat, dengan kebaikan. Wa kataba bidzalika ila Wahsy. Jadi Nabi kirim surat tadi kepada Wahsy, maksudnya pintu taubat terbuka nantinya itulah. Fa kataba ilaihi inna fil ayat syaratan. Wahsy membaca surat dari Nabi. Ternyata masih ada syaratnya nih untuk taubat. Wa huwa al amalus soleh, amal soleh. Kan dari bisa berislam atau diterima yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Syaratnya kan itu. Lalu Wahsy, oh iya amal soleh nih. Ada syarat lagi amal soleh. Wala adri hal aqdiru alal amali soleh amla. Saya tidak tahu apakah saya bisa beramal soleh atau tidak. Nah, maksudnya saya ini belum tahu nih bisa beramal soleh atau tidak. Berarti masih belum tahu juga apakah bisa diterima taubat atau tidak, karena tadi ada syaratnya illa man taba wa amana wa amila soleh. Turun ayat lagi, ini surah Nisa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain itu. Maksud di sini adalah dosa yang dikerjakan ketika hidup sampai meninggal tidak bertaubat. Tapi kalau ada dosa yang dikerjakan seseorang tidak ingat bertobat, selain syirik lah, melakukan dosa itu, dia tidak ingat bertobat. Nah itu nanti hari kiamat sebenarnya apa? Yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, terserah Allah. Kan rumusnya kan kita ini, ketika ditimbang, dihitung, amal ibadah banyak ke surga, amal buruk yang banyak ke neraka. Konsepnya kan itu. Tetapi ada kondisi nanti di hari kiamat itu, orang-orang yang dosanya sebenarnya banyak, tapi ternyata di akhirat dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa pajak tuh pemutihan. Nah, ada yang seperti itu. Ini memang janji Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita jangan berharap itu karena tidak tahu nih. Ini apa nih di luar rumus yang sederhana. Bisalah orang seperti itu, bisa. Orang-orang yang dosanya banyak tapi ternyata diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang syirik tadi. Jadi syirik, meninggal masih syirik. Nah, ini tidak diampuni Allah. Tapi kalau dosa selain itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Wahsy masih mengirim lagi. Kan dikirim Nabi ini surat tadi yang setelah turun ayat dikirim surat. Ternyata Wahsy masih mengganjal lagi. Inna fil ayat syaratan aidan. Di ayat itu masih ada syarat. Apa syaratnya? Fala adri ayasya Allahu ayaghfirali amla. Apakah Allah menginginkan taubat aku atau ada? Maksudnya apakah Allah nanti akan memberikan taubat atau menerima taubat atau tidak? Nah, lalu turun lagi ayat yang terakhir, dan ini yang menenangkan Wahsy pada akhirnya. Apa ayatnya? Ini di surah Zumar. Ini bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala tuh. Ini kalau kita ukur-ukur lah, ada tawarannya nih luar biasa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hamba-hambaku kepada orang-orang yang asrafu ala anfusihim tuh. Asrafu ini berlebihan. Apa nih? Al-musrif itu adalah orang yang berlebihan. Kan kalau misalnya asyrafil anbiya wal mursalin itu paling mulia. Jangan sampai salah baca. Kalaunya asyrafil anbiya, nabi paling mulia. Tapi bilanya kalau dibaca asrafil anbiya, nabi paling boros. Nah, salah baca itu. Karena ada itu yang muqaddimah asrafil anbiya, nabi paling boros. Salah tuh, ganti arti tuh.
Sama kayak surah Al-Kafirun tuh ini. La a'budu ma ta'budun. La panjang lanya itu jadi huruf nafi, artinya tidak. La a'budu, saya tidak menyembah. La a'budu ma ta'budun, yang kalian sembah. Tapi kalau lamnya dibaca pendek, itu maknanya berubah menjadi lam taukid. Lam taukid itu artinya penguat sungguh. La a'budu misalnya. Ada yang baca la a'budu, lamnya pendek, nah berubah itu maknanya jauh benar, malah jadi secara makna lah itu bisa jadi kafir itu. Tapi yang membaca ini pasti tidak tahu artinya lah. Itu bisa perubahan makna. Nah, la taqnatu mir rahmatillah, kata Allah, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah taala mengampuni dosa semuanya. Jadi jami'an itu pakai isim nakirah. Isim nakirah itu adalah isim yang maknanya umum. Semuanya itu berarti apapun itu. Nah, innahu huwal ghafurur rahim. Allah taala itu Maha Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Lalu apa? Faqataba ila Wahsy, Nabi kirim kepada Wahsy, yang ayat yang terakhir ini, falam yajid fiha syartan. Wahsy melihat dan membaca ayat ini tidak ada syarat lagi. Faqadima ilal Madinah wa aslam, dan Wahsy datang ke Madinah lalu masuk Islam. Dan beberapa tahun kemudian Wahsy ini ikut dalam perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Wahsy ini ikut. Tombak yang sama beliau pakai untuk membunuh Hamzah, dengan tombak itu juga beliau pakai untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Jadi kata Wahsy, saya membunuh dua orang penting. Ketika saya masih kafir, membunuh dengan tombak ini membunuh Hamzah, paman Nabi, penyokong dakwah Nabi. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, membunuh musuh paling penting Islam, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah itu apa ya? PD-nya itu, nah, Nabi ini masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup. Musailamah ini sudah mengaku jadi nabi. Mengarang Al-Qur'an, maksudnya tandingan Al-Qur'an. Jadi pernah juga Musailamah ini mengeluarkan mukjizat, kan Nabi mukjizat. Mukjizat itu macam-macam. Nah, Musailamah ingin juga ada sumurnya kering. Musailamah ini ludah di situ, harapan airnya banyak. Pas diludah, airnya malah jadi busuk atau malah banyak kumannya atau. Ini kalau dalam bahasa tauhid itu namanya ihanah. Allah berikan hal yang di luar kebiasaan, tapi itu merupakan penghinaan. Nah, ini untuk Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu tadi. Saking fitnah Musailamah itu, tidak ada sahabat namanya, lain sahabat langsung bujurannya. Pokoknya orang zaman Nabi itu namanya Ar-Rajal bin Mufwah. Sebenarnya ini diutus untuk menyadarkan Musailamah Al-Kadzab, Ar-Rajal bin Mufwah. Ternyata sampai ke tempat Musailamah malah bergabung dengan Musailamah. Jadi ikut pasukan nabi palsu, dan Al-Rajal ini malah meninggal dalam keadaan keluar dari Islam. Yang ini memang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi pernah menyampaikan, di antara kalian akan ada yang masuk neraka. Abu Hurairah ini khawatir tuh, karena di antara semua sahabat beliau yang mendengarkan Nabi bersabda itu sudah meninggal mati syahid, bagus-bagus lah. Sisa beliau dengan Ar-Rajal bin Mufwah tadi. Tapi ternyata Ar-Rajal bin Mufwah ini termakan oleh narasi yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzab. Kalah narasi Musailamah, jadi ya ikutlah itu. Nah, ini yang nabi palsu tadi bisa dibunuh oleh siapa? Oleh Wahsy. Jadi kita bisa melihat para sahabat Nabi itu sebelum masuk Islam jahatnya luar biasa, tapi ketika masuk Islam itu menebus kesalahan-kesalahan itu dengan gigih agar bisa menebus kesalahan. Nah, di hadis lain, di riwayat lain ini dari Rawahul Baghawi, ini dalam kitab Kanzul Umal. Jadi salah satu sahabat itu bercerita, jalastu ila nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk dengan beberapa orang sahabat dudukan. Lalu ada satu yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia lagi nongkrong dudukan lah.
Lalu ada satu yang berkata, man taba qabla mauti bi nisfi yaumin taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sehari sebelum meninggal, maka akan Allah terima taubatnya sehari. Lalu ada yang lain menimpali hal sami'ta Rasulullah yaqulu, apakah kamu mendengar Nabi mengucapkan ini tadi? Oh iya. Ternyata ada laki-laki yang lain yang berkata lain lagi. Man taba qabla mautihi bi sa'atin taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat kurang lebih sejam atau beberapa saat, sejam lah. Saat itu kalau diartikan bisa sejam sebelum meninggalnya akan Allah terima. Ini berarti hampir meninggal nih. Tapi ada lagi satu yang menyebutkan hadis Nabi. Kata yang satu, tadi yang pertama sehari sebelum, yang ini sejam sebelum. Yang satunya ini apa? Man taba qablal ghargharah taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sebelum roh itu di kerongkongan, Allah akan terima. Artinya apa? Artinya taubat itu sangat mudah. Kan taubat itu diterima kecuali dalam dua hal yang tidak terima lagi. Malam yugharghir, roh dalam tenggorokan sudah. Kan ada yang kondisi orang meninggal tuh batis kakinya sudah dingin, ininya masih panas. Nah itu rohnya yugharghir. Sebelum itu masih diterima taubat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, matahari terbit di barat. Jadi ketika matahari terbit di barat, itu sudah tidak terima lagi pintu taubat. Berarti ya semudah itu sebenarnya bertaubat. Sebenarnya tuh tidak sulit. Nah, cuma Rasulullah SAW selalu mewasiatkan kepada kita untuk bertaubat, karena kata Nabi apa? Dalam riwayat Muslim itu, wallahi inni la atubu ilallahi ta'ala fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu adalah 100 kali. Sehari 100 kali. Nabi itu tidak berdosa, maksum. Taubatnya 100 kali. Kita, nah, mudah-mudahan kita bisa lebih, dan harus lebih seharusnya. Karena apa? Ya kita tidak maksum seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai bab taubat ini di surah Nuh itu dijelaskan itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa ja'alnakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini kan suruhan perintah taubat. Jadi ada salah seorang tabi'in ditanya, saya ada masalah ini, bagaimana solusinya? Istighfirillah, istighfar kepada Allah. Ada orang lain dengan kasus yang berbeda, saya ada kasus ini, istighfirillah. Ada kasus lain lagi, istighfirillah. Jawabannya sama, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi seperti itu? Nah, ternyata istighfar atau taubat ini adalah pembuka pintu rezeki. Salah satunya berdasarkan di surah Nuh tadi. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kalau ada kita ini berlaku umum untuk siapapun. Ketika ada kesulitan rezeki, salah satu pintunya itu adalah bertobat kepada Allah taala. Kenapa tobat? Karena ketika seseorang bertobat itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menyayangi, itu mudah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur rezeki. Dan ketika seseorang bertobat itu bukti seseorang itu adalah seorang hamba yang memiliki kekurangan. Jadi kalau ada orang tidak bertobat karena merasa tidak berdosa, itu sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena merasa tidak perlu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala itu suka seorang hamba, seorang manusia yang selalu perlu pada Allah. Ini bertolak belakang dengan manusia. Minjem dulu Bang 100. Hari pertama aman aja. Besok minjem 100 sampai seminggu setiap hari
totalnya jadi 700.000 misalnya. Ini kenapa nih tiap hari? Itu manusia. Memang manusiawi ya, memang manusiawi. Allah Subhanahu wa taala kebalikan itu, tidak seperti manusia. Allah Subhanahu wa taala malah marah kepada manusia atau orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu meminta. Walaupun kalau secara ukuran dunia materi cukup, kesehatan baik, keluarga aman, karir lancar. Apalagi pokoknya ukuran dunia nyaman lah. Kayaknya kada perlu lagi doa. Tidak, tetap kita perlu. Apa paling tidak doanya? Doa untuk bisa selalu bersyukur. Doa mudah-mudahan kenikmatan ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Doa minta selalu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketika ada seseorang yang merasa tidak perlu kepada Allah, itu malah jadi lampu merah tuh. Tapi ketika sedikit doa, nah itu yang selalu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh selalu bertobat supaya sadar kita ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu kenapa jadi dilaknat? Iblis itu dilaknat itu bukan karena faktor utamanya nomor satunya tuh, bukan karena tidak mau sujudnya. Tapi apa? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena meremehkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merasa baik. Ini yang berbahaya. Taubat ini kita lakukan selain minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukti kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada orang yang sehari-hari hidup seperti biasa tapi sudah tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala atau merasa sudah tidak diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya nih. Nah, penutup pada kajian kita di sore hari ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Al Hasan Al Basri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala lamma ahbatallahu azza wa jalla iblis alaihi la'nah qala bi'izzatika inni la ufariqu ibna adam hatta tufariqa ruhu jasadah. Jadi kata iblis iblis ini minta izin, di hadis ini minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'izzatik, dengan kemuliaan engkau aku tidak akan berpisah dengan manusia. Artinya iblis ini selalu menguntit, selalu membonceng, selalu memata-matai manusia sampai meninggal. Selama hidup iblis berjanji untuk selalu menggoda kita. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa 'azamati, demi kemuliaanku, la ahjibu taubah an abdi hatta yugharghara biha. Aku tidak akan menutup pintu taubat selama belum roh itu sampai di kerongkongan malam yugharghir tadi. Jadi ini iblis itu dipersilahkan menggoda manusia, tetapi pintu taubat selalu terbuka, selalu Allah buka. Cuma ini tentu bukan berarti silahkan kita menggawi dosa karena taubat. Kenapa Pak? Karena nyaman aja taubat. Tahu aja jalannya taubat ya. Bukan seperti itu. Tetapi ini adalah bukti Allah Ta'ala itu maha pengampun. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita. Kita bisa selalu bertobat, selalu menyadari apa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan itu. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang bertobat itu apa? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa. Mudah-mudahan kita termasuk minat tawabin, kita termasuk orang yang al-mustaghfirin, selalu bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.